dengan janji kita Iya. berdua tadi pagi ya, bakal ada talk show tentang ada deh ya. Iya, dan kesempatan kali ini ya spesial banget, Rabu 20 Mei 2020 kita Yes. sudah kedatangan dari bintang tamu ya, special yes, guest dia. Iya, boleh diperkenalkan dirinya mulai dari Ibu dulu. Iya. Baik, terima kasih. Kami dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Saya Ibu Zurieti atau biasa dipanggil Ibu Yeti sebagai Kepala Kantor Bahasa. Dan saya sekarang didampingi oleh Muslifah Wardana. Beliau ini adalah Duta Bahasa kita pada tahun 2016. Oke, dan pagi hari ini Bu, kita bakalan membahas tentang apa nih? Pastinya nggak jauh-jauh tentang bahasa Indonesia nih ya. Nah, Ibu. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebijakan pemerintah tentang penggunaan bahasa Indonesia. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Ini yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia. Sebetulnya bukan hanya peraturan ini saja yang memuat tentang penggunaan bahasa Indonesia. Sudah ada produk-produk hukum yang lain sebelumnya yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia ini, tapi ini adalah produk yang terbaru. Iya. Sehingga kami merasa perlu lebih menyosialisasikannya kepada masyarakat. Tentang Perpres Nomor 63 Tahun 2019 ini ya Bu ya, tentang penggunaan bahasa Indonesia yang pastinya yang baik dan benar ya, karena sekarang ya banyak banget bahasa Indonesia yang diplesetin. Iya, apalagi kaum milenial Iya, ya sering banget mengubah-ubah. Benar. Iya. Dan untuk onliners ya, yang pastinya banyak banget pertanyaan dan juga penasaran tentang talk show hari ini, diskusi hari ini, kamu bisa langsung bergabung di 0771318299 atau 082121450909. Ntar kita balik lagi nih onliners. Online 93 terus kreatif tanpa batas, onliners. Ya, kita sudah masuk di sesi pertama untuk bincang-bincang bersama keluarga besar ya, bisa dibilang. Keluarga besar bahasa Indonesia Kepulauan Riau. Dan masih bersama Ibu Zurieti Muzar ya, selaku Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Riau dan juga Duta Bahasa Indonesia tahun 2016. Dan tadi kita membahas tentang Perpres Peraturan Presiden ya Bu ya. Boleh jelasin sedikit Bu, Perpres tentang yang nomor 63 tahun 2019 baru ya? Baru tahun 2019. Baik, terima kasih Kak Zaldi dan Kak Novi, pendengar onliners yang berbahagia. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 ini baru pada tanggal 30 September 2019. Ini memang memunculkan beberapa tanggapan dari warga Indonesia yang menjadi sasaran pelaksanaan peraturan tersebut, baik dari warga masyarakat yang terdidik maupun awam. Beberapa komentar berdatangan ya, misalnya kekhawatiran sebagian pihak bahwa peraturan ini akan mempersempit ruang penggunaan bahasa daerah, terutama pada ranah yang bernuansa kedaerahan. Bahkan ada tanggapan yang cenderung tendensius ya, yang muncul secara spontan dalam kolom komentar dan status di media sosial. Misalnya, lahirnya peraturan presiden ini hanya untuk melegitimasi presiden kita sekarang yang bisa dibilang kurang fasih berbahasa asing, menggunakan bahasa Indonesia pada forum internasional atau resmi kenegaraan yang beliau hadiri. Sebetulnya pernyataan ini mungkin dapat diterima jika sebelumnya belum ada aturan yang mengaturnya. Jadi sebenarnya telah ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 yang secara umum isinya juga tentang pemakaian bahasa Indonesia, khususnya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia bagi presiden, wakil presiden, dan pejabat lainnya di forum internasional. Jadi
sudah ada peraturan sebelumnya yang mengaturnya. Masalahnya, apabila peraturan yang mengatur tentang pemakaian bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebelumnya ya, mengapa perlu membuat peraturan baru yang iklannya sama saja ya? Jadi ada perbedaan yang mendasar antara kandungan substansi peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 yang sebelumnya dengan peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Dalam peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 hanya memuat pengaturan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya. Jadi ini hanya menyangkut pasal 28 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan serta lambang negara. Jadi sudah ada aturan juga ya, ini berupa undang-undang yang mengatur tentang bahasa. Sementara dalam peraturan Presiden nomor 63 ini berisi jabaran tentang pasal 26 sampai dengan pasal 39 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 yang memang diamanahkan untuk dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan Presiden. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ini telah memuat bahwa akan ada peraturan Presiden yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dan akhirnya terbentuklah peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 ini ya Bu? Iya, awalnya dari peraturan Presiden nomor 16 tahun 2010 ini hanya memuat tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato. Jadi peraturan Presiden nomor 63 tahun 2009 ini lebih luas lagi, lebih ke identitas negara tersebut ya Bu ya? Iya benar Dan sekali. mungkin masih ada nih masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya ya program kerja kantor bahasa khususnya Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini pada tahun 2020 ini program kerjanya seperti apa sih? Baik. Secara umum ada 4 program besar kita di kantor bahasa Kepulauan Riau. Ini yang menyangkut tugas pokok dan fungsi kita. Yang pertama kita punya program pembinaan, yang kedua ada pengembangan, pelindungan, dan yang terakhir ada program literasi. Program pembinaan ini berkaitan dengan peningkatan mutu pengguna bahasa. Sasaran kita pada tahun ini ada 3 sasaran besar. Yang pertama untuk badan publik, yang kedua untuk media massa, dan yang ketiga untuk ruang publik. Untuk kegiatan-kegiatan ini kami melakukan kegiatan sosialisasi ya, pemartabatan bahasa, dan juga ada lomba-lomba untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa Indonesia ini. Lomba yang kami laksanakan terkait dengan ini adalah lomba wajah bahasa. Dan untuk media massa juga ada lomba yang insya Allah akan segera kami luncurkan. Untuk bidang pengembangan, ini terkait dengan peningkatan mutu bahasa Indonesia. Kegiatannya antara lain yaitu untuk penambahan kosakata yang ada di dalam KBBI. Itu kita tambahkan berasal dari kosakata bahasa daerah yang ada di Kepri. Tahun ini kami punya target untuk memasukkan 1000 kosakata bahasa Melayu ke dalam KBBI, kosakata baru ke dalam KBBI. Dan ada juga program-program pelindungan ya. Pelindungan ini adalah upaya-upaya untuk mempertahankan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk program pelindungan kami punya program revitalisasi, konservasi bahasa daerah, misalnya dengan lomba-lomba menggunakan bahasa daerah. Baru-baru saja kami melaksanakan lomba menulis cerpen dalam bahasa daerah, dan juga yang sudah kami publikasikan yaitu lomba pidato dalam bahasa daerah. Selain itu untuk sastra, tahun ini kami menyusun ensiklopedia sastra yang memuat tentang ya pengarang-pengarang, sastrawan, karya sastra dan sebagainya dari seluruh Kepri ini. Dan yang terakhir program literasi.
nasional. Jadi kami di daerah juga giat melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi, utamanya literasi baca tulis. Jadi lebih mengutamakan memang penggunaan bahasa Indonesia yang baik ya, yang baik dan juga yang benar pastinya. Iya, dan apalagi di anak muda sekarang kayaknya minim literasi gitu ya. Iya, Jadi banget. bagaimana dengan Ibu Suryati menanggapi dan saran untuk mereka begitu supaya tidak minim literasi, hobi membaca dan lain halnya. Untuk generasi muda kami punya program pembinaan ya. Dan kita sudah bawa hasil dari program kita. Kita punya duta bahasa tahun 2016. Ini namanya Musliha. Beliau ini aktif di bidang kesastraan dan juga literasi. Jadi duta bahasa ini selalu kami libatkan dalam kegiatan-kegiatan kami, terutama untuk kegiatan literasi. Jadi kami berusaha untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan melibatkan duta bahasa ini. Oke, dan kita lanjutkan setelah lagu-lagu berikut ini Niners. Ya, jadi Sampai kepleset ya? Iya, Grogi. soalnya nggak fokus nih yang depan. Iya pas banget ya. Pas banget gitu. Depan Zaldi emang pas banget Pas duta banget. bahasa kan jadi Aduh, kayak Niners. gitu. Bayangkan dong gitu ya. Dan Niners jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi setelah lagu berikut ini. Tetap di Onain 93 FM, terus kreatif tanpa batas. Onain 93 terus kreatif tanpa batas. Ya, kita masih di Sarapan Suara Pagi Anda spesial talk show ya tentang penggunaan bahasa Indonesia Niners. Ya, lanjut aja. Ya bener dong ya, lanjut. Iya. Nah, karena kalau udah ngomongin bahasa Indonesia ini banyak banget yang diuliknya Onainers. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang kita penasaran sebenarnya bahasa Benar. Indonesia itu apa gitu. Iya. Banyak banget yang memang penasaran. Oke aja penasaran, apalagi kamu. Iya, apalagi aku penasaran Iya, banget. apalagi Onainers ya. Dan masih ngomongin tentang peraturan Presiden Yes. nomor 63 tahun 2019 ya Bu. Ada nggak sih tanggapan dari masyarakat ya, masyarakat awam dan juga tenaga pendidik, mahasiswa ya, kaum intelek gitu ya, tentang peraturan ini? Baik, anggapan yang paling banyak saya dengar dan saya baca itu adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden maupun wakil presiden di dalam dan di luar negeri. Dan ini dikait-kaitkan dengan politik ya, menganggap bahwa peraturan presiden ini hanya untuk upaya membantu presiden melegitimasi penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri. Padahal sama sekali tidak. Beberapa presiden-presiden kita yang terdahulu, yang kita masih ingat, Presiden Soeharto, beliau sangat mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau Rizal dan Novi mungkin nggak pernah nonton di TV Bapak Soeharto dulu ya. Iya. Beliau selalu ada penerjemah Masih di kecil. sampingnya. Belum lahir. Dan Bapak Soeharto itu saya yakin menguasai bahasa asing ya. Tidak mungkin beliau tidak menguasai bahasa asing. Bisa dilihat dalam situasi-situasi yang pembicaraan yang tidak formal dengan pimpinan negara lain itu tidak menggunakan penerjemah. Tetapi dalam situasi formal beliau menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan penerjemah. Nah, jadi ini sikap beliau yang patut kita hargai karena sangat menjunjung penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan pernah saya dengar ya, beliau mengatakan jangan sampai orang datang dari luar negeri itu dilihatnya tulisan-tulisan berbahasa asing. Jadi orang asing datang ke Indonesia itu mestinya melihat tulisan-tulisan berbahasa Indonesia. Jadi merasa bahwa itu sudah di Indonesia, bukan di negara mereka lagi. Kita lihat contoh-contoh negara lain yang sangat mengutamakan bahasa negaranya, misalnya Thailand tulisan dan bahasanya sangat dominan di sana ya. Kita jarang melihat tulisan Latin di Thailand. Mereka sangat
mengutamakan bahasa negara mereka. Itu juga bahasa Prancis. Masyarakat Prancis sangat bangga menggunakan bahasa Prancis. Bahkan orang-orang Eropa itu ada kebanggaan tersendiri kalau bisa menggunakan bahasa Prancis. Nah, itulah yang ingin pemerintah bangkitkan lagi, nasionalisme kebahasaan ini. Nah, tentang ada juga anggapan bahwa kalau menggunakan bahasa asing itu lebih komersil, lebih harga menjadi lebih mahal dan sebagainya. Contoh yang sangat nyata saya rasakan beberapa waktu lalu, saya makan di restoran Sadap yang dulu itu semua menunya menggunakan bahasa asing Dan harganya juga asing. Padahal sama saja kan? Iya. Hot coffee dengan kopi sama ya, tapi selisih harga di sana itu bisa sampai 40.000. Oh. Wow. karena bahasa ya ini. Yes. Iya. Dan juga misalnya penamaan perumahan dengan menggunakan bahasa asing. Di Jakarta kita tahu ada Pondok Indah, itu menggunakan bahasa Indonesia tapi harganya sangat mahal di sana. Jadi saya rasa tidak ada pengaruhnya kita menggunakan bahasa asing dan menggunakan bahasa Indonesia ini. Jadi sama aja ya Bu ya, lebih Iya. baiknya lagi yang menggunakan bahasa Indonesia karena Iya. negara-negara juga sudah mengakui bahwasannya bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari ya. Benar. Dan tentang penggunaan kekhawatiran tentang menghilangnya bahasa daerah dengan bahasa Indonesia, ini juga kita tekankan juga bahwa bahasa daerah itu penggunaannya untuk penyampaian budaya ya, budaya dan komunikasi non formal di masyarakat. Dan ini juga harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, jadi diajarkan, misalnya orang tua harus mengajarkan kepada anaknya menggunakan bahasa daerah. Iya. Dan juga Perpres ini kan mewajibkan pemakaian bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi resmi di lingkungan kerja ya, di lingkungan pemerintah dan juga swasta. Kalau kita lihat di swasta ya, banyak banget perusahaan swasta di Indonesia itu mempekerjakan tenaga kerja asing ya. Benar. Nah, itu bagaimana Bu tentang bahasanya? Apakah tenaga kerja asing itu wajib untuk mengetahui bahasa Indonesia atau bagaimana? Di dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang baru sebetulnya ada kewajiban bagi perusahaan itu untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada karyawannya, karyawan asingnya ya. Jadi bukan menjadi kewajiban individual kepada pekerja asing itu, tapi menjadi kewajiban perusahaannya untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada karyawan asingnya ini. Dan kita punya program di kantor bahasa ya, punya program BIPA, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk menginternasionalkan penggunaan bahasa Indonesia. Dan mungkin ntar kita masuk lagi ya untuk himbauan kepada masyarakat ya Bu, setelah lagu yang satu ini. Iya, dan pastikan frekuensi kamu di online 93 FM terus kreatif tanpa batas. Online 93 terus kreatif tanpa batas ya. Dan langsung aja kita mau nanya Zaldi pribadi mau nanya ke Musliha, Duta Bahasa Indonesia 2016, betul? Betul sekali. Iya. Tentang gimana gitu ya pertanyaannya. Salah. Enggak. Dari Zaldi pribadi nih Musliha, Iya. ada nggak sih pernah mendapat tanggapan yang nggak enak dari netizen nih atau teman-teman dari Musliha kayak apaan sih Duta Bahasa Indonesia aja bangga gitu, mending Duta Bahasa Inggris dong gitu kan, keren gitu. Pernah nggak sih dapat tanggapan seperti itu dan respon dari Musliha ini seperti apa dan harapannya untuk mereka itu apa? Sejauh ini belum ada ya. Oh, iya, Justru iya, iya. tanggapannya tuh positif. Iya. Positif karena kami juga pengen gitu, bahasannya tuh kayak gitu. Jadi tanggapannya tuh positif, kita dengarnya juga semangat gitu. Iya. Apalagi saya kan kalau ngomong tuh kan
sebenarnya lebih cepat dari ini sebenarnya kan, speednya Wih. lebih cepat. Dan kalau ngomong tuh sukanya berpantun atau apa yang kayak gitu. Jadi orang-orang tuh suka pengen lah diajarin pantun, masuk dulu duta bahasa gitu ya. Jadi duta bahasa tuh Itu tidak hanya bisa syaratnya. bahasa tapi juga bisa sastra gitu kan. Oke. Tertarik, jadi banyak yang mau ikut juga duta bahasa ini. Jadi duta bahasa itu sekali menjabat seumur hidup menginspirasi. Wih. Jadi tidak hanya 2016, berarti sekarang kan udah expired kan, udah habis masa jabatan Jauh kali. 2016 nya. Tapi harus tetap menginspirasi tentang Iya, bahasaan dan benar. kesastraan. Jadi anak-anak muda itu kalau bisa nih ya, dari hati saya yang terdalam kita kaji lagi akar budaya kita, bahasa kita punya bahasa Indonesia, kenapa bangga menggunakan bahasa asing. Memang bahasa asing itu harus kita pelajari, harus kita kuasai, tapi juga harus kita gunakan sesuai porsi-porsinya, ya sesuai dengan ragam bahasa tadi yang saya sebutkan ada 3 tadi. Terus juga kita harus sematkan di dalam hati slogan dari Badan Bahasa Kemendikbud, di mana yang disebut Trigatra Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, Iya. dan kuasai bahasa asing. Oke. Jadi utamakan dulu bahasa Indonesia. Betul. Kalau udah mantap bahasa Indonesia kita, lanjut lagi bahasa asing jangan pula kita lupakan. Gitu ya. Iya. Jangan pula sehari-hari menggunakan bahasa asing di Betul. rumah, bahasa Indonesianya, bahasa daerahnya tercerabut dari akar. Bahasa asing juga harus kita pelajari, Betul. supaya kita bisa membuka cakrawala dunia. Seperti itu. Iya. Bukan lagi. Bukan terus, lagi. Terus kan kita punya pujangga Melayu yang sangat terkenal, Raja Ali Haji. Iya, Beliau benar. juga sudah mengamanatkan di dalam pasal 5 Gurindam 12, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Iya. Jadi ketika kita berbicara, orang udah langsung dapat mengetahui, oh ini orang Melayu, oh ini orang Indonesia ketika Iya. kita di luar negeri. Jadi orang sudah dapat mengenal identitas dan jati diri kita seperti itu. Oke. Jangan malu untuk berbahasa Indonesia, banggalah dengan bahasa kita sendiri. Iya. Oke. Oke, Niners ya, sangat cemerlang. Membuka wawasan. Betul sekali. Dan terakhir nih, segmen terakhir, himbauan dong Bu untuk kita semua ya tentang penggunaan bahasa Indonesia ini. Ya, pada seluruh pendengar Onliners, marilah kita bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas kita, bahasa nasional dan bahasa negara kita. Apabila kita tidak bisa menghindarkan penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah, marilah kita tetap menempatkannya secara berdampingan dengan tetap memartabatkan bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi saya mengulang imbauan yang merupakan slogan dari Badan Bahasa ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iya, itu dia Niners ya. Dan juga dong dari Duta Bahasa Indonesia Nah, ini nih. emang harus. Dan sedikit pantun dong. Oke. Pantun, apa ya? Pantunnya jangan suka bermain cinta. Ini udah habis atau belum? Belum. Oh, Belum. Pantunnya tentang apa juga? Tentang apa dulu ini? Tentang himbauan, tapi Himbauan. pakai pantun gitu. Nah, 2 tahun kemudian. Lagi merangkai. Sungguh cantik intan suasa. Apa tadi ya? Suasa dibeli di Tanjung Jati. Banggalah kita menggunakan bahasa, sematkan ia di dalam hati. Kalau udah habis nanti mau pantun juga lagi. Oke. Dan sudah. Sudah jam 9:56 ya. Waktunya kita berakhir ya. Jadi pantunnya Oh jadi, Oke, jangan jadi. suka bermain cinta. Heeh. Elah, kalau hanya menyakitkan. Demikian berakhir segmen kita. Salah dan silap mohon dimaafkan. Oke. Yeay. Dan Onliners berakhir juga perbincangan kita hari ini, dan terima kasih untuk Bu Yeti yang ilmunya sangat-sangat sama-sama. bagus sekali, sangat-sangat Iya. berguna untuk kita, apalagi kita kaum milenial ya. Iya. Sangat-sangat berguna. Sangat-sangat membutuhkan gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Kak Muslihah ya selaku Duta Bahasa Indonesia tahun 2016 Iya. ya. Semoga semakin pokoknya semakin menginspirasi Iya. kami-kami kaum muda ya untuk Sama-sama muda kita. muda kami. Ya Bercanda ampun, sakit ya Niners ya. bercanda loh. Oke. Dan pokoknya terima kasih, semoga ilmunya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ya.
berjumpa di lain waktu, dan kita berdua pamit. Color Your Day with Online Radio, the first small station Bintan Island Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bye now and keep in touch.